selamat siang Skinmed. Ketemu lagi ya dengan saya. Dan pada siang hari ini kita akan membahas nih mengenai bagaimana sih tips merawat kulit dengan sabun yang tepat. Nah, dengan siapa? Yaitu dengan Dokter Dartri Cahyawati, spesialis kulit dan kelamin ya. Nah, stay tune terus dari awal sampai akhir karena nanti akan ada giveaway hampers produk bagi 3 penanya terbaik. Oke, ini saya coba lihat dulu ya, saya coba cek dulu sudah ada siapa saja ya. Sebentar. Oke, masih baru ada yang Joni dari Rika _Astuti 17. Halo, selamat join. Jangan lupa juga ya kirimkan pertanyaan ke kolom komentar karena nanti di akhir sesi akan kita umumkan 3 penanya terbaik dan akan mendapatkan hampers produk dari Oilum gitu. Kemudian ada siapa lagi? Ada Uni Sristia. Halo, selamat siang. Kemudian jaga jarak dan kalau memang tidak terlalu ada kepentingan yang mendesak, tetap di rumah saja. Oke. Kemudian ada siapa lagi? Ada Teresa Manuela. Halo, selamat bergabung ya untuk IG Live-nya Oilum bersama dengan Dr. Dartri Cahyawati. Kemudian kita akan membahas apa saja. Sebenarnya kita lebih ke bincang-bincang santai ya dengan beliau. Kita akan membahas mengenai tips sabun yang tepat. Bagaimana, sudah dokternya sudah join? Sudah ya. Oke, kita coba tunggu. Ya. Sudah ada langsung bertanya nih ya. Nanti tunggu dulu ya, bersabar dulu. Nanti pertanyaan kita akan bacakan satu-satu. Oke. Ya, sudah mulai? Tadi sudah. Halo dok. Halo. Halo. Oke. Hai. Dok. Halo Mbak. Hai dok. Kok belum ada suaranya ya? Sebentar. Halo. Halo. Nah, udah nih. Dok, apa kabar dok? Baik, apa kabar Mbak? Sehat-sehat semua. Baik, amin. Semoga juga dokter sehat juga ya. Amin. Ini lagi di klinik kan dok? Enggak, udah pulang kebetulan. Baru pulang dari Udah rumah pulang. Terima kasih banyak ya dok, memberikan kesempatan kepada Oilum. Kita bisa bincang-bincang nih ya dok ya. Nah, untuk topik hari ini Dokter Dartri, kita akan membahas mengenai. Halo, kedengaran kan? Halo, kedengeran Mbak? Iya. Putus aja. Oke. Nah, pada siang hari ini dok, kita akan membahas nih bagaimana sih tips merawat kulit nih dengan sabun yang tepat, khususnya pemilihan sabun yang tepat itu seperti apa pada kondisi kulit kering gitu Dokter Dartri ya. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, pertanyaan saya pertama nih dok, mengenai kulit kering. Sebenarnya kalau untuk jenis kulit itu ada berapa sih dok jenis kulit tersebut dan bagaimana kita membedakannya setiap jenis kulit tersebut dok? Oke. Yang paling gampang memang selama ini kita taunya kalau jenis kulit tuh ada yang oily, oil to dry, oil to normal, normal to dry, oily, normal to dry atau dry gitu. Dan sama kulit sensitif, tapi sebetulnya pembagiannya ada 16. Nah, biasanya di kulit muka kita baginya karena termasuk ada wrinkle ya, selain ada kulit yang sensitif, ada yang wrinkle juga seperti itu. Cuman untuk gampangnya yang selama ini kan kalau kita milih produk biasanya cuma lihat ini buat kulit berminyak loh, ini buat kulit kering gitu kan ya, normal to dry seperti itu, atau kulit sensitif ya nggak apa-apa juga sih. Cuman soalnya kalau misalnya kita untuk yang 16 itu biasanya kita pakai dokter yang pakai seperti itu. Gitu. Tapi lebih normal. Biasanya tuh sehari-harinya biasanya kalau normal to dry gitu ya dok ya, atau kulit kombinasi gitu ya dok ya. Kombinasi ada juga. Dan ada juga yang kering, biasanya punya bakat kulit-kulit atopi yang kulitnya kering banget tuh, sampai orang suka bilang busikan kan gitu. Busikan. Nah, itu cara membedakannya gimana ya? Maksudnya, kita tahu nih bahwa jenis kulit kita itu kering, ciri-cirinya seperti apa atau tanda-tandanya tuh apa dok kalau kita masuk ke kulit kering? Oke, kalau kulit kering kita bisa lihat kulitnya kelihatan dull ya, apa sih, kusam, seperti itu, kusam, yang nggak glowing gitu. Nah, dan pasti nggak berminyak. Kemudian ya kalau ada orang bilang tuh suka busikan, gampang putih-putih, bersisik gitu. Bersisik gitu ya. Iya. Tapi ada juga kalau misal di muka, karena itu kan kalau di badan ya lebih kelihatan, tapi kalau di muka karena kulit muka tuh lebih
berminyak. Jadi keringnya tuh nggak kayak se ekstrim kayak yang di badan. Kalau di badan kan kelihatan banget ya sampai busikan gitu, kering gitu kan. Tapi kalau di muka dia cuma kering. Biasanya orang suka bilang mukanya tuh kayak kenceng. Kencang kayak ketarik gitu ya, Dok ya. Kayak ketarik gitu. Dan kalau diraba memang dia tidak berminyak pasti gitu. Oke, itu kalau kering gitu. Nah, sebenarnya itu bawaan atau memang karena ada pengaruh mungkin misalnya menggunakan produk sesuatu terus bisa menyebabkan kulitnya menjadi kering atau memang karena bawaan, Dok? Oke, sebetulnya untuk kulit kering memang ada faktor genetik yang pertama. Mm-mm. Jadi ada faktor, kita bilangnya faktor dari luar, semua faktor dari dalam nih. Kalau faktor dari dalam sih genetik itu. Jadi memang mungkin ditanya ke orang tuanya, ke keluarganya, apakah kulitnya memang ada yang kering atau ada yang riwayat alergi. Biasanya kulitnya cenderung kering. Kalau alergi ada yang asma, ya kemudian ada yang kalau kena debu nih matanya gatel, terus bersin-bersin itu biasa kulitnya biasanya kering seperti itu. Cenderung kulit kering ya. Nanti kalau gampang itu eksim kan tuh. alergi ya, Dok ya, kayak misalnya tadi apa namanya bersin-bersin gitu lebih ke alergi gitu, Dok ya. Berarti itu cenderung punya jenis kulit yang kering gitu, Dok. Ya, betul. Memang secara genetik seperti itu. Karena pelembabnya di kulitnya lebih sedikit kebanding orang yang normal yang tidak ada di keluarganya, tidak seperti ada keluhan kita bilangnya keluhan atopik gitu ya. Iya. Berarti sama kayak mungkin kalau lebih sering dengar nih mungkin skin mat juga ya, sering dengar dermatitis atopik gitu ya, Dokter ya. Betul. Nah, kalau udah keluar sama gitu ya. Nah, bedanya ini Mbak. Kalau atopik dengan dermatitis atopik, gini, kalau dermatitis atopik sudah keluar gejalanya. Gejala eksimnya sudah keluar. Kalau riwayat atopi, itu yang tadi saya sebutin, di keluarga tuh ada nggak sih yang asma gitu. Kemudian kalau kena debu bersin-bersin, terus kena debu matanya gatel gitu kan, merah berair, terus suka di keluarga ada yang suka eksim, itu namanya riwayat atopi. Gitu. Riwayat atopi. Kalau dermatitis sudah timbul gejalanya gitu ya, Dok. Iya. Oke, wah menarik banget ini ya, Dok ya, membahas mengenai jenis kulit gitu ya, Dok ya, apalagi nanti membahas mengenai pemilihan sabun. Jadi tetap skin mat, tetap stay tune ya dari awal sampai akhir karena Dok kita akan membagi hampers produk nih, Dokter Darti. Menarik banget. Produknya ada di sini ya, dari Oilum. Jadi bagi 3 penanya terbaik bisa mendapatkan hampers produk dari Oilum. Oke, lanjut ya, Dok ya. Nah, kalau kita mengetahui nih, Dok, bagaimana sih kita mengetahui produk yang tepat nih untuk kulit? Misalnya jenis kulit saya itu kering, bagaimana saya bisa tahu nih produk apa sih yang tepat gitu, Dok? Oke, kalau kulitnya sudah tahu kulitnya kering gitu kan, kenceng rasanya kok di AC gatel gitu, atau kalau kulitnya suasananya kering kok gatel atau keluar keringatan cepat gatel, better cari yang banyak pelembabnya dari sabun ya, bukan hanya pelembabnya saja ya, tetapi dimulai dari sabun juga karena sabun itu kan ada busanya ya, gitu ya kan Mbak, ada busanya dan ya beberapa produk si busanya yang agen yang membuat busa ini, maksudnya zat yang membuat busa ini sering membuat kulit tuh lebih kering. Gitu, jadinya harus cari sabun yang banyak pelembabnya. Pertama itu. Sabun yang banyak pelembabnya gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, tadi mengenai busa nih, Dok ya. Kadang kan kita berpikir bahwa ternyata yang membuat sabun dengan banyak busa atau bahkan yang wanginya terlalu nyengat itu tuh kayak lebih lebih menenangkan atau kayak kelihatannya tuh memang sabun banget gitu, maksudnya bersih gitu dengan sabun yang banyak busanya. Tapi justru kebalikan ya, Dok ya, kalau untuk kulit kering justru bisa memicu kulitnya jadi kering gitu ya, Dok ya. Betul. Masalahnya kita tuh udah terbiasa ya dari zaman orang tua kita ya, Mbak ya. Kalau kita mandi busanya nggak banyak, kemudian kayaknya tuh kayak nggak mandi. Nggak puas. Kayak nggak puas. Terus kalau nggak wangi tuh kayak lu belum mandi ya, kayak gitu kan. Jadi kemudian harus keset. Ya kan, zaman dulu tuh begitu. Nah, sekarang udah diketahuin bahwa semakin banyak busanya, ya si zat ini berarti makin banyak dong gitu kan. Nah,
si sabun ini membuat kulitnya lebih kering gitu. Karena pelembab alami kulit kita ngikut kegerus gitu. Kegerus gitu ya. Ya, walaupun sih sebetulnya kan teknologi dari tahun 80-an sampai 2021 pasti teknologi makin maju ya Mbak gitu kan. Makin banyak produsen-produsen yang mencari zat pembuat busa tetapi nggak ngegerus pelembab nih gitu. Oke, jadi sebenarnya ada gitu ya, bukan hanya yang pembuat busa yang menggerus tadi pelembab tersebut ya dok. Ya oke, sebelum kita masuk ke sana, mungkin kita mau tahu dulu nih dok. Tadi kan yang sabun yang banyak pelembab. Nah pelembab yang seperti apa dok, yang memang bagus nih untuk kulit kering terutama dok? Oke, sebetulnya pelembab itu sifatnya kalau kita ketahui ada 3 Mbak. Nah, jadi nggak cuma asal beli pelembab aja gitu. Dilihat juga isinya. Pelembab itu sifatnya ada yang emollient. Emollient itu dia ngisi sela-sela kulit. Jadi sel kulit itu kayak batu bata sama semen. Kayak nih di dinding di belakang saya nih, kayak batu bata ini. Nah, si sel kulit ini si batu batanya. Gitu. Si pelembabnya tuh di sela-selanya. Salah semen itu tadi gitu ya, ngisi-ngisi gitu. Itu emollient ya. Emollient. Nah, kemudian yang kedua namanya humectan. Humectan itu dia, kita beruntung ya di negara yang kelembapannya tinggi. Jadi banyak air nih seperti di udara. Dia tuh narik air dari udara ke dalam kulit. Ada humectan namanya, sifatnya humectan. Itu beberapa pelembab ada. Dan kemudian yang sifatnya oklusif. Oklusif alias nutup. Kayak terpal di atas kulit. Nah, dia nutupin tuh di situ. Jadi kalau bisa ketika mencari pelembab atau sabun, jangan yang cuman satu jenis gitu. Tetapi ada paling nggak 2, makin bagus kalau dapet 3 gitu loh. Biasanya kalau 3 jenis itu biasanya ada di pelembab. Pelembab ya. Kalau sabun ini agak jarang ya. Cuman bisa aja ada gitu. Ada yang nambahin gitu. Nah, itu mulai lihat-lihat nih ingredients si sabunnya atau pelembab yang kita pakai. Apakah mengandung si emollient, humectan atau si oklusif gitu. Kalau yang sifatnya emollient, Dok. Sebenarnya apa tuh, Dok? Emollient contohnya atau humectan apa? Emollient itu ada, kalau tahu ceramide, pernah dengar ceramide? Nah, tahu emollient. Dok. Emollient. Nah, ada asam lemak itu emollient. Kemudian kalau yang oklusif itu oil-oilan ya biasanya. Semua oil gitu ya, misalnya kayak oil gitu ya dok ya, bisa ya. Bisa, kemudian coconut oil ya, argan, minyak bunga matahari, itu tuh oil masuknya. Yang oil gitu ya, oke. Kalau yang oklusif dok? Itu yang oklusif, itu oklusif. Oh itu yang oklusif, Kalau humectan itu, nah kalau pernah dengar alpha hydroxy acid, AHA, dia humectan. AHA iya tahu AHA. Humectan. Glycerin humectan. Glycerin juga humectan. Hyaluronic acid dia humectan. Urea masih banyak sih macam-macamnya. Nanti bisa. Setidaknya. Nah, ada yang satu jenis. Ada yang satu jenis bisa 2 fungsi, ada juga seperti itu. Oke, jadi lebih paham banget ya dok, pelembab tuh apa aja sih, dan ternyata pelembab tuh nggak cuman yang oil-oil tapi juga harus masuk ke dalam 3 jenis tersebut ya dok ya, emollient, humectan, dan oklusif. Ini untuk kulit kering ya. Oke, karena dia selain bisa menarik cairan di udara juga dok ya, masuk dalam kulit itu lebih ke humectannya. Oke, lanjut dok. Kalau untuk bentuk sediaan sabun dok, kadang kan kita lebih memilih inginnya sabun itu yang cair dibandingkan dengan sabun yang batang. Nah, tapi ada perbedaannya nggak sih dok? Lebih bagus yang cair dibandingkan batang, atau sebenarnya sama saja, atau dari kandungan busanya dok? Oke, sebetulnya nih
dari zaman dulu sih ya. Zaman dulu itu sabun batang itu dibilang orang suka bilang lebih natural. Seperti itu. Lebih natural. Kalau batang. Dan busanya nggak sebanyak si sabun cair gitu. Tapi kan zaman dulu. Sekarang kan kita teknologi udah maju ya. Sabun-sabun cair pun udah banyak yang isinya pelembab, nggak kayak zaman dulu gitu loh. Sabun cuman surfaktan gitu kan. Kalau kita bilang surfaktan itu penghasil busa gitu kan untuk membersihin. Nah tapi kan sekarang udah ada makin banyak sabun-sabun yang kesini tuh ilmu pengetahuan juga makin maju. Jadi dibikinlah sabun-sabun yang banyak pelembabnya, dan biasanya busanya juga nggak sebanyak kayak zaman dulu ya. Dulu busanya melimpah. Dan sebetulnya ada juga teknik bikin sabun yang walaupun busanya banyak, tapi nggak memerlukan si agen pembuat busa sebanyak itu gitu. Jadi nggak terlalu, pelembabnya nggak terlalu gerus gitu. Jadi bisa juga bentuknya cair. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting ketika dipakai oleh si konsumen, dia nggak gatel, nggak kering, nggak bikin kulitnya kenceng gitu. Untuk sedikit. Jadi memang sama aja ya dok ya, sebenarnya untuk yang sabun batang ataupun sabun cair gitu ya. Tapi mungkin lebih ke dari segi kenyamanan dari si customer itu sendiri aja ya dok ya. Apakah ini yang cair ataupun yang batang. Oke, lanjut nih dok. Kulit kering, seperti tadi kan selain kandungan pelembab ya dok ya, itu yang kandungan yang dibolehkan atau dianjurkan bagi mereka yang kulit kering. Nah kalau untuk kandungan yang tidak boleh dok, yang tidak dibolehkan atau yang dihindari lah bagi si kulit kering tersebut, untuk sabunnya seperti itu atau mungkin lotion. Oke, kalau kulitnya sebetulnya gini. Pertama-tama ketika kita pakai sabun atau lotion atau apapun yang nempel ke kulit kita, yang kita lihat adalah reaksinya setelah pakai berapa lama, apakah dia jadi kering. Misalnya gini, ketika pakai kok jadi kenceng ya gitu, kemudian jadi gatel, jadi kering, ya oke, di stop, harus ganti gitu. Cari yang pelembabnya yang lain. Itu biasanya karena orangnya alergi. Tetapi kalau misalnya alergi itu kan kita harusnya dicek ya Mbak, dites sebetulnya. Dites alergi ya. Tapi kalau nggak bisa, karena banyak yang sekarang nih lagi PPKM, kok disuruh tes alergi pada takut nih keluar gitu. Iya betul. Maunya di rumah. Oke, dicatetin aja, dicatetin. Dan mungkin ada beberapa orang yang nggak kuat sama namanya SLS. Ada juga. SLS, nah. Ya, itu walaupun tidak semua orang ya, tidak semua orang nggak kuat sama SLS, tapi SLS ini sering bikin pelembab kita makin berkurang, jadi secara pelan-pelan gitu. Nah, untuk kulit yang kering mungkin bisa dihindarin dengan memilih yang free SLS atau yang minimal. Ya, seperti itu. Nah, tadi kan dokter mungkin menginformasikan kalau kita gunakan kalau membuat kulit itu istilahnya gatal ataupun terasa seperti ketarik ataupun kering, ya berarti kita hentikan gitu kan dok. Iya. Tapi kalau kita dalam memilih produk nih dok ya, memilih produk apa sih yang paling utama? Satu selain pelembab, ternyata tidak boleh, atau mungkin sabun antiseptik bagaimana dok? Misalnya pas dilihat, ingredientsnya ada kandungan A yang memang bisa memicu kulitnya jadi tambah kering gitu. Kira-kira kandungan apa dok? Sabun antiseptik atau? Oke, kalau sabun antiseptik ini, sebetulnya saya nggak ada masalah dengan penggunaan sabun antiseptik, asalkan sesuai dengan penggunaan ya. Maksudnya gini, kalau misalnya nggak main kotor-kotor atau cuma kerjanya di rumah, di komputer, AC, yang ngapain pakai sabun antiseptik gitu kan ya? Itu kan antibakteri, lebih baik yang pakai berpelembab seperti itu. Misalnya berolahraga boleh, tetapi dengan syarat harus untuk sehari-harinya juga pakai yang banyak pelembabnya, entah moisturizernya, entah sabunnya setelah di rumah kalau tidak berolahraga diganti, seperti itu kan. Jadi untuk kulit-kulit yang atopi atau bikin kering memang sebaiknya menghindari zat-zat yang ketika dicoba nih kok bikin kering gitu loh. Misalnya ya salah satunya yang antiseptik gitu. Jadi pelembab, kalau untuk pelembab yang diperbolehkan ya dok ya untuk kulit kering. Nah untuk yang dihindari salah satunya kayak SLS juga ya dok ya, minimal jumlahnya SLS ataupun yang free SLS gitu.
ya dok. Oke, Betul. wow, ini semakin seru nih SkinMed ya. Jadi SkinMed harus lebih istilahnya hati-hati juga dalam pemilihan sabun ya dok ya, karena bukan justru tidak membuat masalah kalau memang kita memilih sabunnya kurang tepat, apalagi yang tidak sesuai dengan jenis kulitnya. Oke, nah untuk SkinMed tetap harus stay tune di IG Live-nya My Oilum bersama dengan Dr. Dartri, karena kita akan ada hadiah hampers produk bagi 3 penanya terbaik. Oke, selanjutnya dok ya, kemudian kalau untuk ini dok, pada saat tadi mengenai SLS dok, tadi kan mungkin selain bisa menyebabkan kulit menjadi kering untuk SLS itu, apalagi sih dok akibat yang membahayakan dari SLS? Sebetulnya sama ini kan dibilang mengganggu hormon ya, tetapi biasanya penggunaan SLS tuh di kosmetik sedikit sih, jadi nggak seperti hal seperti itu masih hanya perlu penelitian lebih lanjut. Itu. Oke, jadi karena itu hormon gitu ya dok ya. Atau kalau misalnya sensitif terhadap SLS, biasanya gejalanya selain gatal apa nih dok? Biasanya beruntusan, pasti biasanya orang-orang alergi gitu. Itu beruntusan, terus merah-merah, yang kayak eksim. Ya eksim lah, betulnya kan namanya alergi ya. Itu yang jadi gatal. Gatal gitu ya, itu SLS. Atau SLS di sini mungkin bagi SkinMed yang mungkin kurang paham apa itu SLS, biasanya di sini ditulisnya sodium lauret sulfat ya dok ya? Ya itu SLIS. Oh SLIS. Yang lebih mild, lebih ringan. Gitu. Oh lebih ringan. Adiknya. Okay. Adiknya. Lanjut ya dok ya, tadi mengenai pelembab. Nah sekarang ada sabun mandi juga yang dia untuk ada scrubnya atau untuk mengeksfoliate. Nah itu gimana? Apakah boleh digunakan? Oke, ini juga untuk kulit kering yang ada scrubnya nggak boleh sering-sering ya. Kalau kulitnya kering sebaiknya menghindari scrub. Sampai lupa deh saya, scrub juga tuh. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai kulitnya normal, mau pakai boleh paling seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nggak usah, dan tiap hari, tiap mandi pakai yang ada scrubnya tuh nggak boleh. Gitu. Karena justru kadang mikirnya gini loh dok, karena mikirnya kalau misalnya pakai yang scrub tuh kayak keangkat gitu loh sel-sel apa sih kotoran gitu, kayak ngerasa keangkat gitu kan kalau misalnya pakai yang scrub. Tapi justru nggak boleh setiap hari ya dok ya? Nggak boleh setiap hari, tapi boleh digunakan karena dia eksfoliasi ringan. Jadi nggak masalah, asal tidak tiap hari, sehari 2 kali nggak bisa gitu. Jadi dipilih juga yang scrubnya minimal, nggak banyak. Kalau scrubnya dikit ya nggak apa-apa. Oke, atau mungkin yang scrubnya memang salah satunya adalah Oilum ini ya dok ya. Nah Oilum ini dia jenis scrubnya adalah crushable scrub dok. Mungkin saya infokan ke dokter Dartri, jadi crushable scrub ini dia mudah hancur nih dok. Jadi itu lebih enak. Itu kan lebih ringan ya. Oke. Selanjutnya, oke. Nah kalau untuk tadi mengenai exfoliate atau mengenai scrub. Nah kalau untuk yang sabun-sabun yang klaimnya adalah untuk memutihkan, apakah memang itu aman atau bagaimana dok? Oke, kalau sabun pemutih isinya sebetulnya apa sih yang kita harus ketahuin. Jadi ketika para SkinMed, bilangnya SkinMed ya. Iya. Kalau mau milih sabun pemutih, lihat-lihat tuh ingredients-nya apa, bener nggak sih, dan apakah sudah terregister oleh BPOM. Ya, kalau isinya, hati-hati yang isinya merkuri. Apalagi kalau yang iklannya nih kan suka banget tuh kalau di IG ya, betul. Sabunnya terus putih gitu kan. Langsung ya. Putih, nah itu tuh dong. Itu pertama itu bisa Photoshop. Photoshop itu nggak mungkin ada sabun jadi yang putih gitu, nggak mungkin. Tapi rata-rata dok, yang viral itu yang apa ya? Yang ini banget dok, maksudnya yang viral yang kayak lagi diburu gitu dok. Makanya benarkah ada yang seperti itu dok? Makanya ingin tanyakan seperti itu. Bener nggak sih ada yang langsung gitu putih kulitnya? Kalau sabun nggak bisa, krim pun nggak bisa, dia pasti perlu waktu. Namanya udah ada pigmen di kulit pasti perlu waktu. Kalau misalnya ada merkurinya memang dia lebih cepat. Gitu, lebih cepat. Atau ada krim-krim yang mengandung kortikosteroid tinggi, pakai krim itu bikin putih lebih cepat memang gitu. Tetapi nggak sekali oles langsung jeng putih gitu kayak di iklan-iklan gitu mah enggak. Nah, jadi perlu hati-hati juga nih SkinMed ya. Jadi jangan sama yang viral, tapi justru kita harus cek lagi ya dok ya. Betul. Apa sih sebenarnya kandungan atau ingredients-nya, pemutihnya apa?
itu apa. Nah kalau untuk merkuri sendiri dok, sebenarnya merkuri itu kan membahayakan ya, betul ya dok ya? Apa sih efeknya dok jika memang penggunaan terus menerus dengan merkuri? Kulitnya rusak nanti. Hmm. Ini kan karena yang kepapar kulit ya, bukan yang ketelan gejalanya. Kalau dan next ya, awalnya merah-merah, nanti keras seperti itu. Tapi memang dari kadar, misalnya gini, mungkin kayak misalnya SLS, oh masih dalam batas normal masih oke. Tapi kalau merkuri dia tidak boleh sama sekali dok. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak bisa sama sekali ya. Oke. Nah, tapi kalau sabun pemutih, kalau cuman isinya apa vitamin E, niacinamide dalam batas nggak apa-apa. Nggak masalah. Niacinamide itu berarti vitamin B3 ya dok ya? Atau ada apa sih kojic acid ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya makanya tapi harus diperhatiin masuk ke BPOM nggak sih gitu kan, ada terregister nggak sih ya kan. Ntar suka ada yang nulis-nulis ternyata pas dicek nggak ada loh gitu. Itu yang bahaya ya dok ya. Karena memang benar-benar menarik kita tuh untuk membeli gitu dengan perbedaan putihnya itu ya dok ya. Nah itu yang berbahaya. Oke, nah tadi kita sudah bincang-bincang ya dengan Dokter Darti. Nah kita masuk ke pertanyaan dari SkinMed nih dok ya. Bentar, saya coba cek dulu karena sudah. Iya makanya banyak banget ini. Dari atas tuh yang paling atas. Duh, ini kayak agak. Kalau sekarang tuh pertanyaannya tuh nggak termuncul banyak gitu ya dok ya? Di bawah. Muncul kok. Oke, nah aku baca nih. Nah kalau untuk ibu menyusui dok daftar ingredient yang tidak aman untuk ibu menyusui apa ini dari Gita Ahmad 30. Maksudnya? Halo? Maksudnya ingredientsnya dok untuk ibu menyusui itu yang aman. Sabun dok. Kalau sabun, kalau yang apa dijual bebas, mayoritas aman ya karena isinya cuman paling kan pelembab kayak oil ya kan, coconut oil gitu kan, argan oil kan, olive oil, itu nggak apa-apa. Kalau masalah gitu ya dok? Nggak apa-apa, nggak masalah. Paling biasanya kalau ibu hamil ngindarin yang paraben ya kan, terus phtalates seperti itu. Tapi biasanya kalau sabun phtalates sama paraben sih enggak ya. Enggak ada ya. Nah ini mas, ini terkait dengan pertanyaan Rika _Astuti dok ya. Kalau lotion yang dijual di pasaran gitu kan sudah biasanya ada tulisan paraben, padahal sudah BPOM. Apakah paraben masih boleh dipakai dok? Nah itu melanjutkan jawaban dokter. Masih, cuman dia biasanya kecil, dosisnya kecil, nggak banyak. Dia ada konsentrasi minimal sebetulnya di situ. Nah masalahnya kan kalau ngelihat ingredients kan cuma kelihatan namanya doang, nggak kelihatan ingredients berapa persen gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah keluar di produk-produk bebas, dia pasti udah dicek sama BPOM ya. Gitu. Jadi memang ada batasan. Ada batasannya gitu ya, dan BPOM pun juga tidak akan meng-approve gitu ya dok ya. Iya. Ini dok, apakah skincare yang bahan yang berbahaya untuk kulit ini bisa menyebabkan kanker ya? Mungkin kayak tadi merkuri itu bisa menyebabkan kanker. Bisa. Bisa menyebabkan kanker lama ya? Dalam waktu lama ya. Kira-kira berapa lama tuh dok? Nah itu kan tiap orang beda-beda. Ada dia secara genetik punya. Tapi mungkin dari penelitiannya gitu? Penelitian lebih setahun ya. Sekitar tahunan ya. Ini juga ada pertanyaan dari Triria _03. Dok, bagaimana sih cara penanganan kulit yang kering dan bagaimana cara memilih pelembab yang baik untuk kulit kering? Apakah keseringan eksfoliasi keseringan dapat membuat kulit kering? Sebetulnya gini, kalau masalah kulit kering untuk nyari pelembab yang tadi yang ada semakin banyak jenis pelembabnya, maksudnya dalam artian jenis emollient kah, ditambah emollient saja atau ditambah humectant, ditambah oklusif, itu kalau ada tiga-tiganya makin baik. Tiga-tiganya makin baik. Baik. Nah, tapi biasanya kandungan itu biasanya di pelembab. Gitu. Jadi harus milih sabun yang pelembab yang mengandung si
antara tiga ini. Paling banyak itu kalau sabun tuh biasanya mengandung, terakhirnya ada oklusifnya, oklusifnya. Jadi biasanya mengandung Fokusnya. oil-oil. Jadi rasanya tuh kalau habis mandi rasanya kayak ada Kenyal, yang licin, lembab. lembab. Oke. Nah, itu kalau mau milih yang seperti itu. Hmm. Sama kalau Nah, kalau pelembab untuk juga dilihat. Apa nih, Mbak? kalau eksfoliasi gimana dok? Infonya Oke. apakah eksfoliasi bisa menyebabkan kulit tambah kering katanya? Oke. Nah, eksfoliasi kalau keseringan bisa, asal makanya tadi saya bilang jangan sering-sering. Jangan Kalau sering-sering. Tapi kalau seminggu 2-3 kali oke lah ya. nah kalau kulitnya berminyak nggak apa-apa, masih nggak apa-apa. Hmm. Kalau kulitnya berminyak, tapi kalau kulitnya kering, hanya untuk mau bersihin ya seminggu sekali cukup kok. Gitu. Seminggu Tapi kalau sekali kulitnya, cukup. apalagi kalau, tapi dilihat scrubnya ya, jangan scrub gede karena scrub gede-gede itu suka kan kasar dia, luka. Kalau scrubnya Hmm, hmm, kecil, main pilih yang halus. hmm. Kalau harus Gitu. suka berasa tuh kalau yang kecil-kecil gitu dong. Kenapa? Suka Enggak kok berasa berasa. justru. Berasa dia. Nanti kan nggak usah yang besar-besar banget gitu. Yang Hmm. kecil aja. Nah, nanti kan apalagi yang kayak di oil kan dia ada yang crushable ya, yang jadi Iya, pecah crushable gitu kan. scrub. Betul, Itu kan betul. cukup. Mudah-mudah. Itu cukup. Betul. Jadi nggak usah besar-besar karena nanti luka. Nah, untuk yang acne nggak boleh kalau kulit acne. Hmm. Kulit tangan itu nggak Acne, boleh. acne itu kalau apa? Dia nggak boleh di apa? Exfoliate. Hmm. Exfoliate-nya biasanya kita pakainya chemical, jadi bukan yang friksi ya, kena mekanik. Itu kan kalau scrub mekanik. Gitu. Oke, lanjut lagi ya dok ya. Ini dari Hilary Tanjaya. Dok, sebenarnya kalau pakai sabun pelembab biasa berapa bulan prosesnya hingga kulit jadi lembab dan nggak kering lagi? Apakah habis menggunakan sabun langsung lembab atau ada proses berapa lama dok? Sehingga Sebetulnya kulitnya gini, bisa langsung lembab. kalau habis mandi rasanya lembab, itu efek cepatnya ya. Nah, efek lambatnya Mm-mm. nanti kelihatan ketika kulitnya kok ketika di ruangan dingin dia nggak apa namanya, nggak cracking ya, nggak Mm-mm. pecah-pecah, Nggak nggak pecah. kering seperti itu. Nah, sebetulnya kalau pakai sabun berpelembab ini Mm. efek cepatnya seperti itu. Untuk tahu efek panjangnya nggak bisa tuh ditentuin sekian bulan baru kelihatan, sekian bulan baru kelihatan, karena gini, tiap orang kan aktivitasnya Beda-beda beda ya. ya, Mbak. Beda. Mm-mm. Misalnya ada ibu rumah tangga pakai sabun berpelembab tapi kerjanya nyuci apa piring pakai deterjen, ya kan nggak bisa karena deterjen ya kan tahu kan sabunnya kayak apa gitu kan, itu sabun buat Mm-mm. piring. Atau nyuci baju itu kan juga beda, jadi nggak bisa disamain tiap orang. Nah, yang pasti dilihat ketika kita pakai dan tidak ada gejala gatal, merah, beruntusan, pakai aja. Dan rasanya enak setelah mandi, setelah pakai pelembab kok lembut ya gitu. Terus glowing kan jadinya karena dia rata. Mm-mm. Jadinya permukaan, jadi Rata. si pantulan cahaya kan kelihatan glowing gitu. Jadinya Mm. itu pakai aja nggak apa-apa. Oke, oke. Jadi salah satu untuk membuat kulit glowing juga otomatis adalah dari kadar ini ya kelembapan dalam kulitnya dok ya. Semakin Betul. lembab pasti otomatis akan kelihatan bercahaya gitu ya. Betul, soalnya kan narik air ya, airnya Hmm. ketahan di Hmm. dalam, lembab, supple kulitnya, jadi rata dia. Kemudian dilapisin Rata, ada si oklusifnya, jadi mental itu, mantul cahayanya. mantul gitu ya Mm-mm. cahayanya. Oke, lanjut. Ini mungkin pertanyaan buat saya nih dok. Rahma MFR, apakah Oilum sudah BPOM dan halal ya? Untuk Oilumnya sudah BPOM ya. Oke, dan kalau untuk halal, untuk yang sabun cairnya ini sudah ada sertifikat halal. Oke, lanjut. Kulit kering sampai mengelupas, awalnya gatal lalu berdarah gitu dok. Solusinya apa ya? Tiap kena air selalu kering. Terus kasih pelembab, ntar kena air lagi dok, beberapa menit kering lagi. Jadi dari Will_OS, dia mengeluhkan kulit keringnya sampai mengelupas dok. Awalnya gatal lalu berdarah. Nah, gimana Oke, tuh dok? karena gini, ini udah berlangsung berapa? Siapa tadi namanya? Will_OS dok. Oke, Will_OS. Mm-mm. Mm-mm. Ini sudah berlangsung berapa lama? Kemudian Mm-mm.
apa kegiatannya. Jadi nggak bisa nih harus ganti apa gitu, tapi kita harus tahu dia sehari-hari pekerjaannya ngapain sih, apa sih yang dia lakukan. Itu kan di tangan, berarti yang kena tangan tuh apa aja gitu. Dan kemudian apakah di riwayat keluarganya yang eksim apa enggak, atau memang gampang alergian nggak sih, pakai ini gatel, pakai Gampang sensitif itu berarti dok. pakai jam tangan gatel, pakai sarung tangan karet gatel, bisa aja. Jadi itu masih digali dulu. Saran saya ke dokter spesialis kulit kelamin supaya diobatin, karena prosesnya sudah terus menerus, sudah lama. Kalau sudah lama berarti ada produk yang ada yang sesuatu bikin alergi, cuman mungkin kecil, sedikit, namanya nggak sembuh jadinya. Nanti diobatin dulu sambil nanti pakai skincare yang mengandung pelembab, begitu. Jadi harus barengan, nggak bisa cuma pakai pelembab kalau sudah eksim, nggak bisa. Kalau udah pecah-pecah nggak bisa, harus diobatin. Tapi tetap dibarengin sama sabun dan pelembab seperti itu. Nggak bisa diobatin aja udah lepas tangan gitu, nggak dirawat kulitnya, dan si pencetusnya nggak dihilangkan, nggak bisa. Jadi harus tiga cara seperti itu. Oke, jadi memang harus secara holistik gitu ya dok ya. Kalau misalnya sudah sampai terjadi luka gitu ya otomatis harus ke dokter spesialis kulit dan kelamin, ke dokter dantri gitu ya. Nah kalau untuk pencegahannya adalah itu tadi ya, kita harus memilih sabun yang tepat dengan pelembab yang ada kandungan emollient, humectant dan juga oklusif. Oke, lanjut nih dok, dari @ARD_94. Dok, sabun yang cocok untuk telapak tangan yang alergi. Nah, telapak tangan alergi. Pertanyaan saya, mungkin alerginya gini kayak dok, apa nih? Atau mungkin saat gini dok, kalau yang saya rasakan ya dok ya, dari pengalaman itu kan kita sering menggunakan hand sanitizer yang terus menerus nih dok ya. Betul. Ya kan? Pasti kulit tangan tuh kadang suka sampai kering, bahkan juga sampai mulut. Nah itu apakah memang bisa dicegah ataupun diatasi dengan penggunaan sabun yang berpelembab dok? Atau gimana dok? Oke, karena sekarang lagi zaman COVID seperti ini kan kita pasti serem ya. Kemarin bawanya hand sanitizer, itu isinya biasanya alkohol, peroxide, atau yang sesuatu yang acid di dalamnya. Untuk mencegahnya, ini bersyukur banget nih lagi PPKM, jadi di rumah aja. Kalau di rumah nggak perlu pakai sanitizer. Nggak perlu pakai sanitizer, langsung pakai cuci tangan ya? Ya, cuci tangan. Sebisa mungkin cuci tangan. Di luar pun sebisa mungkin cuci tangan. Jangan pakai sanitizer. Misalnya, mungkin sebelum PPKM kita ke mall gitu ya. Sebisa mungkin ke toilet cuci tangan. Kemudian habis itu pakai pelembab. Harus pakai pelembab. Habis cuci tangan pakai pelembab. Habis cuci tangan pakai pelembab. Kalau nggak bisa, kepepet banget. Oke, mau pakai sanitizer nih. Habis itu pakai pelembab lagi. Tetap. Habis pakai sanitizer pakai pelembab. Pakai pelembab, maksudnya lotion ataupun butter gitu, body butter gitu ya dok ya maksudnya ya dok ya? Yang ngelembapin. Nah, karena si hand sanitizer itu ada alkoholnya ya, dia bikin kulitnya tuh abrasi gitu loh, ngikis. Jadi pelembabnya kan juga ngikut, hilang nih. Jadi harus dilapisin lagi sama pelembab. Terserah mau. Jadi boleh setelah yang udah cocok sama yang dipakai. Gitu ya? Gimana dok? Gimana? Boleh pakai, mau pilih yang ada oil-oilan boleh, mau ada ureanya boleh, mau ada kolagennya boleh, mau ada ceramide-nya boleh. Gitu. Nah untuk pelembab ini bisa digunakan terus menerus, maksudnya kan tadi dokter kalau penggunaan sanitizer, habis penggunaan sanitizer langsung menggunakan pelembab gitu. Jadi boleh maksimal, nggak ada batasannya gitu dok, penggunaan pelembab maksimal sehari 3 kali gitu, nggak ada batasannya dok? Nggak ada. Boleh sesering mungkin. Pokoknya habis cuci tangan, ya habis cuci tangan pakai. Habis pakai sanitizer pakai. Gitu. Nah, cari misalnya kalau pakai sanitizer, cari juga yang ada humectantnya, ada emollientnya sama oklusifnya. Misalnya ada kolagennya, bisa ada olive oilnya, bisa ceramide, boleh, bisa glycerin tuh bisa.
Oke, jadi ada Ya. gliserinnya, ada olive oil Mm-mm. gitu ya dok ya, dan Mm-mm. juga ada Bisa. kolagen gitu ya dok. Mm-mm. Oke, lanjut nih dari Rika underscore Astuti 17 nih dok. Dok, jika kita mandi itu sebaiknya sabunnya didiamin dulu beberapa menit atau sebaiknya langsung dibilas dok agar menghindari kulit kering? Oke. Sebetulnya untuk hindarin kulit kering, caranya pertama mandi nggak boleh pakai air panas. Hmm, Maksimal suam-suam kuku. Kecuali lagi sakit ya, mungkin oh, nggak enak kali ya kalau hmm, pakai air dingin kan dingin hmm, banget gitu ya. Tapi ya hmm, kalau dibatasin ya, jangan terlalu sering gitu. Kalau lagi sakit hmm. aja. Kalau lagi sehat ya pakai air dingin aja, air biasa, air keran. Kemudian mandi nggak boleh lama-lama, 5-10 menit nggak boleh lama-lama. Jadi pas apa? Iya, udah dibasahin, sabunin, langsung bilas. Hmm. Oh gitu, jadi nggak perlu Mm-mm. didemin dulu karena kita mikirnya kan bener sama nih, mungkin sepemikiran juga nih dengan Bu Rika tadi. Karena kita merasa kita tunggu itu supaya nyerap gitu kandungannya tuh menyerap sempurna di kulit gitu dok. Tapi justru enggak ya dok ya? Enggak, makanya habis habis pakai habis mandi kan handukannya juga nggak boleh digosok ya, di tap 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 gitu. Langsung pakai Hmm. pelembab. Jangan lewat dari 3 menit, Hmm. udah langsung langsung lagi lembab, buruan pakai pelembab. Hmm. Pakai Mm-mm. pelembab, pakai Jangan lotion atau lama-lama. body butter gitu. Nah, ini ada Boleh. lotion oil Nah, atau mungkin body butternya oil. Oke. Lanjut dokter dari Mia underscore Bogor, dok perlukah kita selama di rumah aja memakai sunscreen atau pelembab dok? apa? Pakai apa? Perlu nggak dok? Menggunakan sunscreen. Oh, oke, sunscreen sama pelembab gini. Hmm. Di rumah sebetulnya perlu. Karena apa? Hmm. Eh, di rumah ketika bangun ya kan pertama Hmm. kali saya nggak tahu nih si mbaknya yang nanya pakai produk krim malam nggak sih, beberapa krim malam ada yang sensitif sama matahari, jadi Sensitif. ketika pagi Hmm. harus tetap pakai pakai sunscreen. Kalaupun enggak, biasanya mengandung yang retinoid ya, itu yang sensitif, kulitnya lebih sensitif, jadi pagi hari itu tetap harus pakai sunscreen. Tapi kalaupun enggak, sunscreen wajib, lebih baik saya disarankan dipakai. Karena apa? Kita suka keluar, berjemur, ya Hmm. kan, duduk di teras. Apalagi sekarang nih karena COVID ini pada ngetren kan berjemur, Betul. berjemur lama-lama gitu kan, bukan 5 menit 10 menit, tapi jemurannya bisa Pajak. bisa sambil nongkrong di luar, dan atau kita duduk dekat jendela yang Hmm. terpaan sinar mataharinya tuh nyorot ke dalam. Hmm. Kemudian ada juga dari laptop, sinar Oh, blue light, oh kemudian itu bisa pengaruh handphone, juga dok bisa dari laptop itu. bisa. Oh. Makanya sebaiknya pakai sunscreen di rumah gitu. Atau Dia panas, benar-benar. yang masak nih tangannya suka Hmm. hitam-hitam, ya itu juga. Oh, masih masak gitu dia pakai sunscreen juga. Kira di rumah tuh nggak Mm-mm. usah perlu pakai sunscreen gitu. Pakai, Ternyata perlu ya dok ya. Nah, pakai. ada minimal SPF nggak sih dok? Mungkin SPF 30 atau SPF 15 atau berapa dok? Kalau untuk di rumah? Oh, yang disarankan sampai sekarang sih masih 30 ya, minimal Hmm, minimal 30. 30. Jadi ya kalau punya yang 50 ya nggak apa-apa, bagus. Tapi tetap yang penting itu sebetulnya SPF 30 atau 50, yang penting adalah reapply. Jadi harus diulang. Oh, Bukannya jadi nggak habis bisa sekali dari pakai, pagi sampai betul. nggak bisa. Jadi 2 jam, 3 jam, oles lagi. 2 jam, 3 jam, oles lagi. Sampai bosen deh. Gitu aja terus. Oh Makanya gitu. satu botol itu biasanya habis sebulan. Nggak nyampe sih saya kalau pakai Hmm, sunscreen lebih. keren. Iya makanya kita berpikirnya dari pagi aja gitu dok, pakai aja pagi udah selesai. Nggak bisa. Ternyata harus gitu. SPF 50 pun juga tetap harus di reapply ya dok ya. Yang salah sekarang tuh orang-orang Hmm. seringnya udah, gue beli yang 100 gitu kan ya, tapi nggak Hmm. diulang-ulang. Percuma, karena SPF 50 sama 100 itu bedanya cuma 1%, beda dikit sebetulnya untuk efeknya ke kulit. Jadi yang penting adalah diulang. Pengulangan 2 atau 3 jam sekali gitu ya dok ya. Yes. Mm-mm. Oke, lanjut lagi dari Hilary Tanjaya. Dok, kalau di scrub ada kandungan setil alkohol, apakah bisa memperparah kulit kering, dok? Setil alkohol Hmm. bisa kalau kandungannya banyak ya. Hmm. Biasa dia cuma pelarut sih. Kalau jumlahnya banyak gitu ya, dok ya? Kalau jumlahnya banyak. Tapi gini, dicoba aja. Kalau misalnya kering, ya jangan dipakai. Udah, ya kan? Hmm. Ya, dok Ganti ya. Jadi lagi. nanti
Oke, Sebetulnya oke. karena gini, sebetulnya untuk mengetahui kita alergi apa enggak tuh tetap harus dites. Mhm. Yang benar adalah dites. Nah, karena kalau dites kan perlu waktu ya. Biasanya punggungnya tuh Mhm. ditempelin zat-zatnya tuh ditempel gitu selama nanti ditempel seharian, dicek hari apa 24 jam, 48 jam, 72 jam, 96 jam seperti itu. Nanti dilihat yang mana sih yang bikin alergi. Tetapi misalnya apa eh karena nggak bisa dites sekarang, nggak mau tes ya, bukannya dicoba-coba ya ke kulit, tapi ketika kita udah coba rasanya kok kering ya jangan dipakai, itu Jadi, aja sih. Mm-mm. oke, oke, lanjut. Jadi nih, wow, ini seru banget nih dok ya. Jadi banyak banget hal yang baru gitu, udah baru kita tahu tadi mengenai sunscreen. Wow. Oh ya, untuk saya ingatkan kembali untuk skin mat, tetap stay tune ya, karena di akhir sesi kita akan membacakan 3 penanya terbaik. Jadi nanti kalau memang saya sudah bacakan, kemudian sudah tidak join, mohon maaf sekali untuk hampers produknya tidak bisa kami kirimkan. Lanjut, dok. Oh ya nih, dari Gita Ahmad 30 dok. Dok, Mm-mm. produk skincare yang membuat pengelupasan kulit itu sebenarnya aman atau tidak dok? Oke. Ada produk untuk mengelupas kulit. Oke, produk skincare yang bikin pengelupasan. Jadi Mm-mm. begini, memang tadi yang seperti saya bilang, eksfoliasi itu memang perlu, walaupun tidak sering. Oh, mengelupas itu juga sifatnya eksfoliasi ya dok ya? Iya, tetapi eksfoliasi Mm-mm. eksfoliasi itu ada yang jenisnya macam-macam, ada Mm-mm. yang mekanik, ada yang kimiawi gitu kan, ada yang mekanik itu ada yang laser, ada yang dermabrasi seperti itu. Kalau Mm-mm. kimiawi kita taunya peeling. Nah, ada juga yang topikal. Topikal tuh biasanya krim bentuknya dioles. Nah, Mm-mm. kalau dioles harus dalam pengawasan dokter. Nggak bisa tuh beli obat, katanya krim Mm-mm. dokter ini, terus dioles gitu ya. Kok Mm-mm. ngeletek, bingung nih mukanya merah gitu kan. Terus tapi krim ini nggak ada dokternya, jangan. Better kalau mau pakai krim yang mengandung Mm-mm. eksfoliasi gitu ya, Eksfoliasi. melupaskan, Mm-mm. harus datang ke dokter karena itu harus diawasin dokter. Kalau diawasin dokter itu nggak masalah. Saya juga ngasih Mm-mm. kok gitu kan, tapi saya awasin karena itu kan bikin kulit lebih sensitif, kadang lebih merah dan kadang lebih kering seperti itu. Jadi harus ada harus harus eh, di kombinasi Pengawasan dok. Kombinasi. dikombinasi dengan treatment yang skincare yang lain seperti itu. Oke, kalau dengan ini ya tadi apa namanya, kalau ada pengelupasan gitu ya dok ya, harus di bawah pengawasan dokter, karena memang akan dikombinasi mungkin dengan produk lain gitu ya dok ya. Oke, lanjut lagi ini dari Ada Saadah 45 dok. Apakah kulit yang terlanjur kering masih bisa diatasin dok padahal usia sudah 30 tahun? Dan apa dampak kalau kulit kering nggak diatasi secara tepat? Nah, gimana tuh dok? Bisa dong, 30 tahun masih muda sebetulnya. Nah, yang penting untuk Hmm. sehari-hari dilihat produk pakainya produk apa, kemudian skincare-nya Hmm. apa, kemudian sehari-hari ini ngapain aja sih? Kalau misalnya memang sehari-hari nyuci, ya ya pakai sarung tangan. Kalau pakai sarung tangan karet, nggak alergi, ya ganti pakai sarung tangan plastik. Jadi semua Hmm. yang kena ke tangan itu harus dicegah supaya nggak banyak zat-zat yang nempel ke tangan seperti itu. Hmm. Nah, kalau ke kulit bukan di telapak tangan, yang penting mandinya sama pakai pelembabnya harus diulang. Pembatas Kering dulu, diulang. paling dulu. Iya. Nah, kalau keringetan ketika ngulang pelembab ya diseka dulu pakai air. Ya nggak usah pakai sabun, pakai air aja, langsung diolesin pelembab lagi. Nah, ketika ngolesin pelembab, pas pakai air ngelapnya nih, langsung cepet-cepet, habis ngelap langsung diolesin. Jangan nunggu kering banget baru dioles. Yang salahnya suka ditunggu Hmm. kering banget nih, karena pas ngolesin pelembab suka gak enak, kayak ada basah-basah gitu. Iya, Pokoknya, minyak-minyak gitu juga dok ya, kayak lengket gitu ya. iya. Nah, pokoknya habis habis dicuci tangannya, di apa dikeringin, di tap gitu, kemudian Mhm. cepet-cepet olesin pelembab. Itu harus diulang seperti itu. Hmm.
Oke, ya tetap diulang-ulang terus gitu ya dok ya. Mm-mm. Oke, lanjut. Ini dari F. Duriska Borusihite. Dok, baiknya fokus ke sabun muka atau rangkaian skincare untuk kulit kering? Maksudnya gini mungkin. Sekarang skincare itu banyak tahapan ya dok ya. Nah, apakah Mm-mm. lebih kita fokuskan saja di sabun muka atau dari serangkaian itu juga kita tetap harus fokus gitu dok dalam pemilihan produknya? Oke, kalau sebetulnya kulit muka sama kulit badan bedanya biasanya di Beda. muka itu kelenjar minyaknya lebih banyak ya. Sampai dada, punggung Hmm. tuh kelenjar minyaknya lebih banyak kebanding kulit yang bagian lain seperti itu. Hmm. Hmm. Kalau Hmm. bisa apa ya sabunnya dibedain dong gitu. Jangan disamain seperti Hmm. itu. Karena kan minyaknya produksi minyaknya beda ya kan. Kemudian friks itu apa ya? Gesekan juga beda kan, tangan. Kayak kita kan ini nyendek naruh tangan di meja seperti itu. Sekarang. Sedangkan muka kan biasanya kita rawat-rawat banget kan. Biar Iya betul. Karena beda. kelihatan banget gitu kan kalau untuk muka gitu. Jadi Iya. dilihat. Oke, jadi memang tidak boleh disamakan dari penggunaan Mm-mm. sabun badan ke sabun muka nggak boleh sama Badan. gitu ya. Mm-mm. Jadi harus dibedakan. Oke. Nah, Tapi mungkin intinya tetap sama ya, Mbak. Tapi intinya dia tetap sama sama, carinya berpelembab. Nah, kalau sabunnya berpelembab. kulitnya berminyak, pelembabnya juga beda gitu. Hmm. Bentuknya juga Ya beda, betul. maksudnya sediaan si sabunnya beda gitu. Kandungannya juga beda. Kandungannya juga beda ya. Tapi perlu diingatkan kembali bahwa kita cari sabun yang berpelembab kan banyak ya dok ya. Tapi kita coba Mm-mm. cari sabun pelembab yang memang ada tiga tadi ya sifatnya tadi emolien, humektan Mm-mm. dan juga oklusif. Gitu jauh lebih Mm-mm. bagus. Oke, selanjutnya nih dok melanjuti dari yang penggunaan sabun tadi. Kadang banyak juga nih dok menggunakan sabun bayi dok. Mm-mm. Digunakan untuk orang dewasa. Ini dari Rahma MFL pertanyaan itu boleh nggak dok sebenarnya dok? Sabun bayi digunakan untuk dewasa. Kalau ngomongin boleh mah boleh aja, kenapa enggak? Cuman Betul. masalah cukup nggak? Lembab nggak ketika habis pakai sabunnya, lembab nggak? Itu aja sih sebetulnya. Kalau boleh mah boleh aja. Kalau Tapi kurang tadi. kalau kurang lembab, biasanya kan sabun bayi, hmm, saya nggak tahu ya yang dimaksud nih sabun batang apa sabun, kan ada tuh yang dari atas dari rambut ke bawah kan satu sabun gitu kan ya, sampai sampo-nya ada. Itu kan juga beda gitu kan. Ya dirasain kulitnya habis pakai sabun itu rasanya gimana gitu loh. Kalau misalnya masih kering ya gantilah. Karena kan kulit dewasa sama kulit bayi beda sebetulnya gitu. Oke, jadi memang harus dilihat juga ya dok ya dari segi kebutuhannya dari kulit tersebut ya dok ya. Kalau memang Iya. kebutuhannya sudah terpenuhi dan tidak membuat kulit kering ya nggak masalah. Tapi kalau memang masih Betul. terasa ya misalnya jadi merasa kering atau tarik ataupun tidak cocok ya sebaiknya Ganti menggunakan yang dong. memang sesuai ganti atau sesuai dengan jenis kulitnya. Nah ini Mm-mm. dari Smart Hafiz Bekasi 88. Saya pakai satu rangkaian namun tidak ada sabun wajah. Apa harus pakai yang ber dan buat body care? Nah makanya ke Oilum Gimana? aja ya. Ya maksudnya Bingung nih ya? dia bilang dok katanya saya pakai satu rangkaian namun nggak ada sabun wajahnya. Nah saya infokan bagaimana kalau Oilum saja karena Oilum ini rangkaiannya lengkap nih dok dari sabun wajah sampai dengan untuk body care-nya sabun wajah ataupun Oh, skincare-nya pun oke. juga ada untuk Oilum. Bisa berarti ya dipakai ya. Bisa betul dari muka dok karena Oilum juga punya skincare, punya sabun wajahnya juga dan juga ada untuk body care-nya dari mulai sabun mandinya Oke. sampai lotion dan juga ada body butter-nya. Nah, itu Oke. sudah dijawab oleh Mbak Esa. Nah, kalau dari penggunaan serum, Dok. Penggunaan serum apakah dapat efektif untuk kulit kering, Dok? Efektif dong. Kalau serum gini, serum itu kan tergantung konsentrasinya kan. Biasanya makanya konsentrasinya lebih tinggi makanya dia dibilang serum. Nah, di kulit kering ya bisa efektif makanya habis pakai serum pakai pelembab. Jangan pakai serum Serum aja. Mm-mm. tetap harus menggunakan pelembab lagi gitu ya, Dok ya. Iya, sampai bosen deh ngomongin pelembab terus. karena Otomatis karena yang buat gini, kulit kering pelembab dan pelembab gitu ya, Dok ya, mm-mm, kuncinya adalah. karena kan gini ya Mbak, kita kan tinggal di kota ya, polusinya banyak, kemudian di AC terus, ya kan, kemudian mandi dan
keluar panas tapi kemudian AC. Jadi tuh apa? Kita perlu sesuatu yang kita harus nambahin nih menjaga kulit kita ya, agarnya kulit kita ya si pelembab ini gitu loh. Si pelembab ini ya, tapi juga harus lihat lagi ya dok ya dalam pemilihan pelembab tadi. Betul. Saya infokan kembali bahwa yang ada kandungan emollient, humectant dan juga Oke, lanjut dari ada Saada 45, dok, kulit kering yang terjadi pada bumil, apakah ibu hamil, apakah itu wajar dok, dan bagaimana cara memilih sabun yang tepat dok? Kulit kering untuk ibu hamil. Oke, kulit kering pada ibu hamil ya normal sih ya, sebetulnya memang sering seperti itu, makanya pada ibu hamil sering disarankan pakai pelembab. Nah, jangan kalau kering itu kan gatel ya bu, jadi jangan suka digaruk, nanti berbekas tuh. Kemudian harus diolesin pelembab lebih sering. Kalau ngerasa makin gede kan kulitnya makin meregang ya tuh, makin gatel biasanya. Itu tetap harus dioleskan pelembab. Nanti ketika sudah melahirkan bisa balik, tapi mungkin nggak kayak dulu ya waktu masih gadis. Tapi bisa juga kekeringan ini akan berlangsung lebih lama gitu. Jadi skincare untuk body care-nya juga harus udah di manage dari sekarang, jangan pas nanti udah lahiran aja. Melahirkan dari sekarang. Gitu. Jadi ada ini ya dok ya, biasanya suka ketarik gitu kulitnya juga ya dok ya. Nah itu gatel loh. Oke, lanjut lagi satu lagi ya dok ya, pertanyaan satu lagi. Takutnya nggak keburu nih, udah jam. Iya betul satu lagi. Nah, untuk tadi mengenai sunscreen kan per 2 jam dok. Kalau semakin tinggi untuk SPF-nya ini dok, apakah itu tetap aman dok? Kayak SPF 100 atau lebih itu tetap aman untuk kulit dok? Sebetulnya ya itu yang tadi saya bilang, SPF 50 dan 100 tuh nggak jauh beda. Nggak jauh beda juga, jadi nggak masalah gitu ya. Nggak masalah. Tapi tetap harus di-apply. Intinya tuh harus diulang lagi. Percuma mau pakai SPF 100 dari pagi sampai sore mah kebakar tetap. Karena tapi intinya untuk kulit aman gitu dok ya, dengan SPF tinggi pasti nggak masalah di kulit gitu ya dok ya. Oke, aduh nggak kerasa nih dok ya, kita waktunya sudah hampir jam 3, karena ini banyak banget, jadi tambah infonya berguna banget pastinya dok untuk kulit, khususnya kulit kering. Terima kasih banyak dokter Dartri atas waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat, apalagi yang lagi di rumah aja ya. Jadi nambah ilmu. Oke. Nah, sekarang saya mau umumkan, jadi 3 penanya terbaik ada siapa? Di sini ada Tira TYRA RYA _03 dan ada juga Rika _Astuti 17 dan satu lagi ada Hilary Tanjaya. Jadi bisa langsung komen di bawah. Wah, ini ada komen di bawah. Iya, dapat giveaway dok. Jadi dapat hampers produk dari Oilum ya. Jadi nanti langsung saja kirimkan data dirinya ke DM My Oilum ya. Oh ini sudah pada confirm nih. Dari Rika sudah confirm, Hilary juga sudah. Dari Ria gimana nih? Masih join? Oke, sudah. Nanti langsung ke DM saja ke My Oilum. Terima kasih banyak dokter atas infonya, sangat berguna. Semoga kita bisa ketemu kembali ya dok ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali dokter Datri. Oke, sama-sama Mbak Esa. Terima kasih. Dadah semua skinmates.